Ibu. Akhirnya aku bebas. Keluarga, kekasih, teman, kasih sayang, status, reputasi. Semua yang telah hilang selama 7 tahun ini. Akan kuberikan balasan berlipat ganda. Grup Lin berhasil mengakuisisi grup Liu. Masih kokoh di puncak konglomerat teratas di ibu kota. Dikabarkan, Presiden Lin Group, Lin Weihan, dan Suro dari keluarga Su telah bertunangan selama 3 tahun. Namun tanggal pernikahan yang pasti masih belum ditentukan. Surong, adikku sayang, bisa menempel pada keluarga Lin. Ada apa? Bagaimana bisa titik tembakan ini terjadi? Orang-orangnya? Di mana orang-orangnya? Lin Sheng. Kau? Mendekatlah sedikit. Saya seorang pebisnis. Mengatakan apa? Tuan Lin sungguh tidak romantis. Ingin bertemu Tuan Lin sekali saja pasti sulit. 7 tahun yang lalu, putri keluarga Su di Jinzhou dipenjara karena pembunuhan. Istirahatlah yang cukup. Lin Sheng. Jangan pergi. Baiklah. Aku tidak akan pergi. Kenapa kau begitu lama tidak menghubungiku? Apapun yang kau suruh, aku akan lakukan. Kau mabuk. Istirahatlah lebih awal. Prajurit. Semua orang di ruang karaoke itu sudah kuingat. Semuanya sudah kurus. Tuan muda, selanjutnya saya akan segera menuntut mereka satu persatu. Dan mengenai informasi yang Tuan ingin verifikasi tentang Su Xiao. Mengenai insiden 7 tahun lalu, sudah tidak perlu lagi. Saat dia ingin memberitahu saya tentu akan mengetahui segalanya tentang dia. Dan besok, pergi ke KTV bersamanya dan mengundurkan diri. Lalu akan kuatur dia menjadi asisten presiden. Iya. Nona Su. Tuan muda menyuruhku mengantar Nona ke bar untuk mengundurkan diri dari pekerjaan Nona. Lalu langsung mulai bekerja sementara. Bagaimana menurut Nona, sekarang atau? Sekarang saja. Lin Weihan, kau ternyata mulai peduli padaku. Kau benar-benar harus pergi. Aku bisa menaikkan gajimu. Seperti dirimu. Prestasinya sangat bagus. Saya juga bisa mempromosikanmu. Tidak perlu, tetap di sini tidak ada artinya lagi. Aduh. Aduh. Gadis ini kenapa mirip sekali dengan San Gokong ya? Aduh. Aku sudah menyelidiki. Kukira kau hamil. Lepaskan. Benar-benar dia.
Tak kusangka beberapa tahun ini dia menjadi sangat cantik. Aduh, sakit. Sayang, sebenarnya tidak seperti yang kau pikirkan. 7 tahun ini, aku terus berusaha menyelamatkanmu. Hanya saja ada Liwanyi. Perempuan itu terus menghalangiku. Sehingga akhirnya aku gagal. Kau harus percaya padaku. Lihat, Song Ruo melepaskan dia. Membunuhku juga. Kau tidak seperti yang kau pikirkan. Ini kesalahpahaman. Serangga menjijikan ini, sekarang setiap kali kulihat membuatku mual. Tapi karena dia sendiri yang mencari malu. Aku akan membalasnya dengan akal bulus yang sama. Kakak Ivan. Tentu saja aku percaya padamu. Kau adalah orang yang paling aku percaya. Tapi aku telah kehilangan 7 tahun masa mudaku. Apa aku tidak boleh marah dan melampiaskannya di depanmu? Tentu saja boleh marah. Lin Yan, selama kau percaya padaku, kau boleh membiarkanku melampiaskan amarahku sesukamu. Karena kakak Ivan begitu mengkhawatirkanku. Bagaimana kalau kita makan malam dulu? Baik, baik, baik. Mulai hari ini. Tanpa memperhitungkan keuntungan dan biaya apapun. Akhiri semua kerjasama yang berkaitan dengan Husi. Itu mobil rongsokan si Bin. Aku akan mencari Song Bin. Halo, Tuan San. Kontrak yang sudah bagus, kenapa tiba-tiba dibatalkan? Apa? Bahkan manajer Wang juga ingin membatalkan kontrak. Halo, halo. Sialan. Halo, Tuan Hu. Apakah perusahaan kita telah menyinggung toko penting di luar sana? Banyak pemegang saham meminta penarikan investasi secara bersamaan. Pendanaan proyek baru sudah hampir habis. Saya sedang sibuk sekarang. Jangan ganggu saya. Maaf, Tuan. Mohon bicara pelan-pelan. Maaf, Kakak Ivan. Kamu makan bersamaku saja sudah tidak senang seperti ini? Kau jangan salah paham. Aku sangat senang. Tapi, aku tidak melihat sedikitpun kegembiraan di wajah kakak Ivan. Ayah, bukan seperti yang kau pikirkan. Seharusnya aku sudah tahu. Generasi baru tidak lebih baik dari generasi lama. Di hatimu. Pada akhirnya aku tetap tidak lebih baik daripada orang luar. Jin Yan bukan seperti yang kau pikirkan. Aku harus pergi. Bisa bertemu kakak sekali lagi saja sudah membuatku sangat bahagia. Kau jangan pergi. Brengsek mana itu? Kau membuat. Pergi. Jika ada lagi lain kali. Menyingkirlah dari sisiku. Tuan Mudalin sedang cemburu. Sialan, kenapa aku bertemu Tuan Mudalin? Kakak Ivan. Aku dan Lin Weihan bersama karena terpaksa. Kau tahu, aku baru keluar dari penjara tempat yang sulit, tanpa tempat bergantung. Hanya bisa menggantungkan diri pada Lin Weihan. Kakak Ivan. Sebenarnya, dalam hatiku selalu ada kau.
Aku juga ingin datang menemuimu. Hanya mendengar bahwa kau dan Wanyi akan bertunangan. Aku tidak ingin merusak hubungan kalian. Hanya bisa terus mengikuti Lin Weihang. Terlihatnya Suning, dia selalu tidak bisa melupakanmu. Ini akan mudah. Ni, aku juga tidak bisa melupakanmu. Hubunganku dengan Li Wanyi hanyalah sandiwara. Dia yang sengaja menyuruhku minum obat dan menggoda saya. Pertama, dia mengancamku dengan anak itu. Lalu, dia memaksa saya menikah dengannya menggunakan rahasia bisnis keluarga Hu sebagai ancaman. Tenang saja, Nini. Begitu ada kesempatan yang tepat, aku akan menyingkirkannya. Aku pasti tidak akan menikah dengannya. Nini, tunggu aku. Sepertinya dia sudah terpancing. Nini, aku pasti akan segera kembali kepadamu. Mengapa kau harus datang ke pesta pertunangan keluarga Hu? Bagaimana? Kau sangat menghargai pertemuan kembali dengan mantan tunanganmu, ya? Tidak. Aku menghargai. Li Wanyi. Akhirnya kita bertemu lagi, Su Shou. Kurasa kalian juga ingin bertemu denganku, kan? Tuan Muda Lin. Nanti, bisakah kau membawaku ke belakang? Aku punya beberapa ucapan selamat yang ingin kusampaikan kepada kedua mempelai. Biarkan dia pergi. Tidak ada yang akan menghalanginya. Itu. Saya sudah menyiapkan pidato ucapan selamat untuk Tuan Hu dan Nona Liu. Ya, karena saya merasa malu untuk mengatakannya langsung. Saya ingin memutarnya nanti menggunakan sound system perusahaan. Ini. Tuan Wu sudah memberitahu sebelumnya. Hal seperti ini harus dilaporkan terlebih dahulu. Kalau Tuan Hu sampai tahu tentangmu, itu masih disebut hormat. Setelah semuanya selesai, aku pasti akan menjelaskannya dengan baik. Baiklah. Jadi sudah sepakat ya, jangan sampai memberitahu Tuan Hu. Kak Li, lama tidak bertemu, silakan masuk. Bukankah San yang mengatakan bahwa dia dihukum seumur hidup? Bagaimana dia bisa ada di sini? Selamat bertunangan. Kenapa kau tidak mengenaliku? Su Ningyan. Benarkah itu kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja, aku datang untuk mendoakanmu, sayang. Baiklah. Ada sedikit urusan. Halo? Kakak Ro, Su Mingyan muncul. Tepat di pesta pertunangan. Lalu bagaimana jika dia muncul? Anjing gila. Aku bisa membunuhnya sekali.
Aku juga bisa membunuhnya untuk kedua kalinya. Tunggu sebentar. Kakak baik, mengapa keluar tanpa memberitahu? Aku tidak tahu bagaimana lingkungan di penjara itu. Apakah kakak terbiasa tinggal di sana? HMPH. Lingkungannya bagus. Hanya saja, belum pernah melihat. Tubuh dan pikiran akan merasa sangat nyaman. Kalau ada waktu, ayo kita diam saja. HMPH. Tidak perlu, tempat yang bagus lebih baik kuserahkan pada kakak saja. Kudengar setelah kakak keluar, dia langsung berjualan minuman keras. Sepertinya kalau beli 10 botol minuman keras, aku bisa tidur denganmu, ya? Kukira dari mana bau harum yang menyengat ini. Ternyata selama ini kau sudah menjual banyak minuman keras dan tidur dengan banyak pria, ya? Benar-benar sama seperti ibumu yang perempuan murahan itu. Kau juga perempuan murahan. Omonganmu itu seperti kentut saja. Kakak Sang. Wanita penggoda. Apakah kau sedang memperkenalkan diri? Dan adik perempuanmu juga. Bagaimana aku bisa ingat, sepertinya ibumu bisa tidur hanya dengan 10 botol minuman keras. Kalau tidak, bagaimana kau bisa lahir? Suning-yan. Kau berani menghinaku seperti ini? Kau masih menganggap dirimu sebagai nona agung keluarga Su? Seekor anjing liar yang kehilangan rumahnya berani menggonggong di depanku? Kau benar-benar mencari kematian. Wei Han, cepatlah, hukum wanita ini untukku. Tidak sakit. Itu memang salahku. Lagi pula aku hanyalah seorang penghibur. Aku tidak seharusnya berada di tempat seperti ini. Adik perempuannya memukulku. Memang seharusnya begitu. Orang yang kundang pun kau berani sentuh? Kalian benar-benar angkuh. Wei Han. Bagaimana kau bisa mengundang perempuan murahan ini? Kau perempuan jalan. Begitu keluar langsung menggoda laki-laki. Dasar wanita murahan. Apakah aku perlu melapor kepadamu siapa yang kukundang? Dan lagi. Jaga mulutmu. Ayo, kubawa kau ke tempat dudukmu. Suning, aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Pantas disebut pernikahan abad ini. Lihat saja pembawa acaranya, dia adalah bintang utama stasiun TV. Pernikahan ini saja, hanya MC-nya sudah berada di level tertinggi bagi orang biasa. Bapakku, Nona Liu. Dan sahabat baik kalian, Nona Su. Di hari bahagia kalian. Kami khusus menyampaikan ucapan selamat untuk kalian. Selanjutnya mari kita dengarkan ucapan selamat dari Nona Su. Pertunjukan dimulai. Ah, jangan sebut-sebut Liwani si jalan itu. Dulu dia yang menyuruhku minum obat dan menggoda saya. Kalau tidak, mengapa aku mau tidur dengan orang seperti dia? Oh, wanita jalang yang tak tahu malu itu. Dia dulu mengancamku dengan anak dalam kandunganku. Lalu memaksaku menikah dengannya dengan menggunakan rahasia bisnis negara sebagai ancaman. Kalau bukan karena orang seperti dia. Mengapa aku mau menikah dengannya? Apakah ini yang kau katakan? Apakah ini benar-benar yang kau katakan? Matikan perekamnya. Matikan perekamnya. Chris Wu. Begitulah kau berpikir tentangku? Kau bajingan. Aku sudah berkorban begitu banyak untukmu. Lepaskan aku, Chris Wu.
Kau pengecut. Saat kau tidur denganku dulu, kau tidak berkata seperti itu. Dulu, kau masih berani menyebut masa lalu. Kalau bukan karena kau sengaja mendekati Bai Shao dan mengandung anaknya waktu itu. Dengan kualitasmu seperti itu, pantaskah kau bertunangan denganku? Sudahlah. Bahkan kau tidak perlu tahu pertunangan kita dibatalkan. Tidak bisa dibatalkan. Ivan, aku mengandung anakmu. Mengerikan sekali. Pasti kau. Semua salahmu, perempuan murahan. Aku akan merobek wajahmu. Lepaskan. Pernikahan kita dibatalkan. Silakan ambil kembali sesuatu, kalian. Bubar, bubar. Lepaskan aku. Tuan Qi menyuruhmu untuk berhenti, melakukan sesuatu. Su Ningyue. Kau telah menghancurkan pernikahanku. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Andai saja hadiah sebesar itu tidak akan mampu kubawa, kan? Perempuan murahan. Kau membuatku seperti ini. Lalu kau datang untuk menertawakanku, ya? Wani. Apa yang kau katakan ini? Yang mengatakan hal seperti itu jelas-jelas kekasihmu. Aku hanya menyampaikan beberapa kalimat untuknya. 7 tahun yang lalu, aku masih menjadi tunangan Tuan Hu. Kau sebagai sahabatku tahu persis hubungan di antara aku dan dia. Tetapi kau tetap memilih untuk tidur dengannya. Suasana itu. HMPH. Tetap saja kau yang lebih berani. Tapi, ngomong-ngomong aku masih harus berterima kasih padamu. Seandainya kau tidak ikut campur. Mungkin saja aku akan mempermalukan diriku di atas panggung hari ini. Bukan seperti itu, aku bukan seperti itu. Bukan seperti itu, bukan seperti itu. Sanyan, semua salahmu, kau wanita murahan. Kenapa kau tidak mati di penjara? Semua salahmu. Momen terpenting dalam hidupku telah kau hancurkan. Mati kau. Mati kau. Awasi orang-orangmu. Berani-beraninya menyerang Tuan Muda Lin. Kau benar-benar tidak tahu diri. Tuan Lin, saya akan membawanya pergi sekarang. Su Ningyan, kau keterlaluan. Sebagai sesama wanita, bagaimana kau tega merusak pertunangannya? Kakak, apa maksudmu? Bagaimana malah menjadi salahku? Kalau begitu, adik jelaskan. Sebagai sesama perempuan, dia dulu merebut tunanganku. Bukankah dia salah? Pasti ada alasannya saat itu. Lebih baik kau introspeksi dirimu sendiri. Apakah kau sudah menjalankan tanggung jawab sebagai calon istri? Menurut ucapanmu, malah menjadi kesalahanku. HMPH. Tentu saja, Lala tidak hinggap di telur yang tidak retak.
Jika kau tidak salah, mengapa dia akan menyasarimu? Adikku benar juga. Kau tahu salah, kenapa kau tidak meminta maaf? Aduh, aku tidak sengaja memukulmu. Sesuai ucapanmu, pasti kau yang salah. Dia berpikir, lagi pula lalat tidak hingga pada telur yang tidak retak, bukan? Sunye, kau berani memukulku? Adik, ucapanmu itu terdengar formal sekali. Bukan. Menurut ucapanmu sendiri, pasti kaulah yang salah lebih dulu. Aku memukulmu memang seharusnya. Kau tunggu saja aku. Ibuku datang. Nanti kau akan menyesal. Ah, putriku. Ada apa ini? Siapa yang memukul siapa di antara kalian? Bu, Sunian bahkan memanggilku anak haram. Begitu kembali langsung bertindak sekejam ini. Kenapa kau tidak mati di sana saja? Sulingyan, kau anak haram. Berani kau melawan? Belum juga berlutut meminta maaf. Suningyan, putri tertua keluarga kaya raya Sudi Jinsou, diduga telah dengan sengaja membunuh neneknya, Nyonya Jiang. Nyonya Jiang meninggal di tempat kejadian. Suningyan sekarang telah dikeluarkan dari keluarga Su. Keluarga Hu membatalkan pertunangan dengan Suningyan. Perkembangan peristiwa selanjutnya sedang ditelusuri dan diselidiki lebih lanjut. Nenekku benar-benar bukan aku yang membunuh. Tolong selamatkan aku. Jangan panggil aku ibu. Aku tidak punya anak perempuan seperti kamu. Ibu Suri. Apa yang kau katakan? Bukankah kita satu keluarga? Mempertimbangkan bahwa kita dulunya juga satu keluarga. Aku bisa setuju membantumu memperbaiki hubungan. Tapi biayanya kau yang tanggung. Aku baru masuk kuliah. Aku tidak punya uang. Bukankah kamu masih punya warisan yang ditinggalkan ibumu? Kamu pasti sudah menerima dokumen yang kukirim, kan? Di dalamnya ada perjanjian pengalihan harta. Setelah kamu menandatanganinya, aku akan punya uang untuk mengurus hubunganmu. Rao Jingru mengembalikan pakaian ibuku padaku. Berani sekali. Anakku, kau berani juga siaran langsung? Sungguh tidak tahu diri. Hari ini aku harus benar-benar menghukummu. Nah, apa maksudmu? Kau memukulnya tanpa bertanya padaku. Tuan Muda Li, apa hubunganmu dengan anak haram ini? Jaga mulutmu. Kalau berani memanggilnya anak haram lagi, aku akan membinasakan kalian. Suzy. Lalu, apa hubungan saya dengan siapa? Apakah perlu saya laporkan kepadamu? Tidak, tidak perlu. Kau tunggu saja. Aku akan membunuhmu. Yang membahayakanmu adalah aku. Nenek. Tunggu sebentar lagi. Nenek tidak akan lama lagi. Ningyan akan segera membalaskan dendam nenek. Jangan terlalu bersedih sampai merusak kesehatanmu. Nyonya Jiang meninggal dunia saat itu. Bukankah kamu pelakunya? Tentu saja bukan. Nenek sangat menyayangiku. Bagaimana mungkin aku menyakiti nenek? Semuanya adalah Inan. Dialah yang membunuh nenek. Dia malah menuduhku. Tapi tidak ada bukti. Tidak ada yang percaya padaku. Aku percaya padamu. Tuan Lin, terima kasih.
Ngomong-ngomong, kamu tinggal di mana sekarang? Saya menyewa sebuah rumah untuk ditinggali. Bagaimana seorang perempuan bisa tinggal sendirian? Rumah yang disewa itu kumuh. Saya baru saja mulai bekerja, penghasilan saya masih rendah. Saya juga harus mengeluarkan uang untuk mengumpulkan bukti. Sudah cukup beruntung bisa punya tempat tinggal. Pindahlah ke sini dan tinggal bersamaku. Aku juga bisa membantumu. Sudah larut begini. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku tidak bisa tidur sendirian. Berpikir yang tidak penting. Tentang ibu dan nenek. Ingin berbicara dengan seseorang. Tepat di sini. Aku janji, aku bisa memastikannya. Cinta yang berjarak 4.000 li. Semua yang kau katakan benar. Bisakah kau menceritakan padaku tentang ibumu dan nenekmu? Dulu. Ibu meskipun sibuk bekerja. Tetapi dia tidak pernah mengabaikan. Aku lemah saat kecil. Sering sakit demam. Ibu selalu menjagaku sepanjang malam. Ia sangat sibuk. Tetapi tidak pernah absen dalam hal apapun yang berkaitan denganku. Tapi dia meninggal. Bahkan tidak sempat mengucapkan selamat tinggal padaku. Good guys. Warna merah ini. Semua orang pernah mengalaminya. Cewek mana yang punya makanan? Hanya kamu yang pernah makan. Wah. Lin Xiao terlalu baik padaku ya. Tapi, jangan sampai aku jatuh cinta padaku sendiri. Saya harus rapat. Sebentar lagi. Tuan muda. Baru saja pihak Tuan Su mengeluarkan berita. Mereka akan mengadakan acara lelang amal. Barang-barang yang dilelang sebagian besar adalah barang peninggalan ibu kandung Nona Su. Ada apa, Bu? Aku tidak menjual barang-barang peninggalan ibu. Ada yang membantuku mengambil pakaian ibu. Asalkan dia membantuku mengambilnya. Apapun yang kau minta, aku akan lakukan. Tenang saja. Selama itu adalah barang peninggalan ibumu. Aku akan membantumu mendapatkannya. Tuan Lin, terima kasih. Tanpa kau, aku pasti tidak akan bisa mendapatkan kembali barang peninggalan ibuku. Aku hanya bisa membiarkan Suro dan yang lainnya pergi. Aku akan menepati janjiku padamu. Kau tak perlu berterima kasih padaku. Sudah larut. Tidurlah lebih awal. Maksudmu Lin Weihan menyamar sebagai anak haram itu dan memotret semua barang peninggalan ibunya? Setelah difoto, dia memberikannya semua kepada anak haram itu. Padahal akulah tunangannya. Bu, tolong carikan jalan keluar. Jika terus begini, Lin Weihan akan direbutnya. Tenang saja, aku akan memanggil Lin Weihan sekarang juga untuk menentukan hari pernikahan kalian. Terima kasih, Bu. Ada apa? Tuan Muda Lin, Anda dan putri kami, Roer, sudah bertunangan cukup lama. Sudah saatnya kita menentukan waktu untuk mengadakan pernikahan. Tidak tahu apakah Tuan Muda Lin ada waktu hari ini? Mari kita bicarakan dengan baik. Baik. Aku akan datang nanti. Sudah bangun. Dibangunkan olehmu. Ini kompensasinya. Lalu, kompensasi lainnya. Tidak ada. Sudah berjaga semalaman.
Bukankah kau bilang masih harus membicarakan pernikahan dengan Suro? Cepatlah pergi. Ini jelas ingin menunda aku. Tadi kau yang bilang ingin pergi. Aku, kamu, dan aku akan pergi bersama. Selamat datang, Tuan Muda Lin. Kenapa kamu datang? Aku menyuruhnya datang. Apakah kamu keberatan? Tidak keberatan. Sekarang Tuan Lin datang. Kita harus menyambutnya. Silakan, silakan, masuklah sekarang. Su Ningyan, kau harus mengerti posisimu. Akulah calon istri di masa depan. Posisi ini adalah milikku. Benarkah? Kursi ini percaya padamu. Kalau begitu panggil dia. Tidak heran kalau begitu. Maksudmu apa? Aku memperingatkanmu. Jangan kau kira dengan menggunakan cara-cara murahan untuk memikat pria. Kau bisa merebut posisiku. Tuan Muda Lin tidak akan mendengarkan omongan itu. Adikku, sungguh pencuri malah berteriak menangkap pencuri. Tapi apa yang kau katakan memang masuk akal juga. Selama itu milikku. Tidak peduli seberapa rendah dan tidak tahu malu kamu. Kamu tidak akan bisa merebutnya karena kamu tidak pantas. Wei Han. Kau hanya melihat wanita murahan ini merebut posisiku. Apakah kau tidak sedikit pun menunjukkan reaksi? Banyak sekali tempat duduk di sini. Silakan duduk di mana saja. Lagi pula, Wei Han bukan tunanganmu. Shuni, kenapa kau seperti plester yang terus menempel pada tunangan orang lain? Kau sama saja seperti ibu mertuamu. Ibu dari suami. Anak perempuanmu menjadi simpanan. Dalam hal menjadi simpanan, siapa yang bisa mengalahkanmu? Saat orang tuaku masih bersama, kau terus mengejar ayahku. Kau sengaja hamil untuk mendapatkan pangkat Letnan 1. Kalian bahkan pernah tertangkap basah. Masih belum mau bertobat. Lupakanlah. Apakah kamu lupa bagaimana dulu kamu merangkak dan menangis memohon padaku? Kamu, makhluk kecil yang tidak tahu malu. Pantaskah kamu berbicara begitu di sini? Ini adalah rumah keluarga Su. Aku berbicara sembarangan? Coba tanya pada para pembantu keluarga Su di sini. Mana ada yang tidak tahu tentang perbuatan buruknya yang penuh rayuan? Menempel pada pria yang sudah menikah. Demi kenaikan jabatan, dia rela melakukan apa saja. Perbuatan bejatnya itu perlukah aku sebutkan satu persatu padamu? Diam. Kau berani menghinaku seperti ini? Rugi aku dulu merawatmu dengan sia-sia. Kau benar-benar tidak tahu berterima kasih. Apa yang jelas? Malu dirimu. Bukankah yang kukatakan itu fakta? Berani berbuat, tidak berani mengaku. Aku benar-benar malu untukmu. Sayang sekali ayahku meninggal muda. Seharusnya aku tidak melihat mulutmu yang seperti ini sekarang. Kau dan ibumu mengandalkan pernikahan untuk bertahan hidup. Hingga membuat keluargaku hancur. Dan merebut harta dan rumah yang ditinggalkan ibuku untukku. Semua akan berbicara. Juning, pernahkah kau berpikir mengapa ayahmu menikahi? Itu karena ibumu terlalu hina. Siapa di keluarga Su yang tidak tahu? Ibumu hanyalah seorang perempuan yang mudah didapatkan. Saat dia bersama ayahmu, dia kabur dengan pria lain.
Kau adalah anak haram hasil hubungan ibumu dengan pria itu. Kau bahkan tidak pantas menyandang margasu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ibuku melakukan hal seperti itu? Kau malah pergi bertanya pada ibumu yang nakal itu. Siapa di keluarga Su yang tidak tahu? Ayahmu menyembunyikan kejadian ini untuk Maybe I'll start to believe with something more to know. She prayed the rain would stop pouring, so I couldn't get too close and find it boring. But she had to close the door without a warning. melindungi nama baik keluarga Su. Bahkan sampai membuat dirinya sakit di gua es. Kau benar-benar menganggap ibumu orang baik? Ibumulah yang melahirkanmu dengan pria itu, anak haram. HMPH. Tidak mungkin. Ibuku sama sekali tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Laporan tes DNA waktu itu masih kuseimpan dengan baik. Kalau kau tidak percaya, akan kutunjukkan padamu. Kau anak haram. Bagaimana kau berani datang ke keluarga Su dengan surat itu? Masih ingin merebut warisan? Uang itu adalah uang kompensasi yang ibumu berikan kepada ayahmu. Dan itu juga imbalan atas jerih payahku mengurus keluarga Su selama ini. Lihat sendiri. Kebetulan sekali, aku juga punya laporan tes DNA anak. Apalagi ini yang terbaru. Memutarbalikkan fakta. Membalikan hitam dan putih. Bukan kalian. Meskipun kalian berusaha sekuat tenaga, kalian tetap tidak akan mendapatkannya. Rao Qingru. Demi melenyapkan keluarga kami. Kau benar-benar tidak segan-segan menggunakan cara apapun. Kapan kau membuat laporannya? Bagaimana aku bisa tidak tahu? Saat dia terakhir kali memanggilmu anak haram itu. Lalu aku melakukannya. Aku sudah menduga akan ada hari seperti ini. Tidak menyangka akan digunakan hari ini. Tidak mungkin, laporan ini sama sekali tidak mungkin benar. Tuan Shuning, kau hanyalah anak haram. Kau anak hasil hubungan gelap ibumu dengan pria lain. Kau meragukanku, ya? Meskipun hasil tes DNA ini benar. Lalu bagaimana? Ibumu memiliki seorang suami, itu adalah fakta. Lagi pula ayahmu sudah meninggal lama. Meskipun bisa membuktikan diri sendiri. Lalu bagaimana?
Di mata ayahmu, kau bukanlah putrinya. Hanya seorang suami yang mudah ditipu. Rao Qingzu. Menipu ayahku seperti ini. Tidakkah hatimu sakit? Memang pantas disebut letnan ketiga. Kau benar-benar hina tak terperi. Diam kau. Kau lupa kalau kau pembunuh. Kau membunuh nenekmu sendiri. Siapa sebenarnya yang membunuh? Kalian lebih tahu dari saya. Saya pasti akan menemukan bukti yang akan membuat kalian menerima balasannya. Tidak boleh, Suningi tidak boleh berada di sisi Lin Wanhai. Kalau tidak, perbuatanku cepat atau lambat akan terungkap. Keluarga kita juga akan hancur. Kenapa kau datang? Ada apa? Cepat katakan. Wei Han, kau terlalu dingin. Aku ini tunanganmu. Setidaknya, ku berikan 10 detik untuk menjelaskan semuanya. Lalu pergi. Tidak ada apa-apa. Hanya ingin merayakan ulang tahunmu. Dia sangat membantuku terakhir kali. Hari ini kita rayakan ulang tahunnya dengan baik. Ayo kita mulai. Kamu lagi ngapain? Aku. Aku lagi rapat, nanti datang. Pelan-pelan saja rapatnya. Pergi. Belum perlu kamu bantu aku. Pengasingan abadi. Kamu pasti sudah melihatnya, kan? Kamu yang curiga. Pasti akan meninggalkan Wei Han. Saat itu, itulah saat kematianmu. Ada apa? Tuan muda, Nona Su barusan keluar dengan marah-marah. Ada apa kalian berdua? Apa? Sialan. Aku tidak boleh membiarkannya berteriak. Perempuan jalan di kota itu. Suning ada di bawah. Bunuh dia. Hari ini, untuk berjaga-jaga. Kau lebih baik mati saja. Mengapa kau? Pada akhirnya aku hanyalah mainanmu. Aku, seorang wanita yang dibuang dari keluarga Su. Tentu saja tidak memberikan keuntungan seperti yang diberikan Suro kepadamu. Tidak apa-apa. Aku bukannya tidak bisa hidup tanpamu. Cukup selama beberapa hari ini saja. Semua sudah sia-sia. Hati-hati. Si Bin menemukan orang yang mengemudi mobil itu. Bagaimana? Kau kira aku terluka di mana? Kau datang untuk apa? Kenapa tidak pergi mencari Suro MU? Kau bicara apa? Suro siapa? Dia datang mencariku. Sudah kuusir dia. Lupakan itu dulu. Karena aku terluka di bagian mana? Aku tidak butuh perhatian Tuan Lin. Aku baik-baik saja. Kenapa Tuan Lin tidak pergi menemui tunanganmu? Karena terlalu lama bersamaku. Menyebabkan pernikahanmu dengan keluarga Su gagal. Aku tidak sanggup menanggungnya. Jangan sebut keluarga Su. Apalagi jangan sebut Suro. Aku hanya peduli apakah kau baik-baik saja. Pelakunya sudah ditangkap. Terungkap bahwa dia dikirim oleh keluarga Su. Selain itu, mobil Tuan Muda sudah siap. Keluarga Su, ya. Aku akan meminta pertanggungjawaban mereka. Rong Er, apa yang kau lakukan kali ini salah. Dia bahkan akan merebut tunanganku. Aku membunuhnya, kenapa?
Bu, apa kau takut? Bukannya salahmu karena ingin membunuhnya. Tapi salahmu karena tidak berhasil membunuhnya. Masih kau sindir aku. Aku tahu kau yang melakukannya. Kalian harus bersyukur Lin yang tidak apa-apa. Kalau tidak, hari ini akan menjadi hari peringatan keluarga Su. Wei Han tidak seperti yang kau pikirkan. Wei Han, dengarkan aku menjelaskan. Aku jijik, wanita jahat seperti Suro tidak akan pernah bisa masuk ke pintu rumah keluargaku. Hari ini aku secara resmi memberitahukan kalian. Perjanjian pernikahanku dengan Suro dibatalkan. Aku akan merilis pernyataan resmi. Agar semua orang tahu. Sekali lagi, aku memperingatkan kalian. Jika aku menemukan kalian berani macam-macam dengan Nian lagi, keluarga Su tidak perlu ada lagi. Bagaimana keadaannya? Aduh, sudah kukatakan berkali-kali. Aku baik-baik saja, mengapa harus repot-repot begini? Tidak bisa, dengarkan aku. Periksa lagi dengan teliti, supaya tidak ada efek samping yang tersisa. Baik, aku akan menuruti semuanya. Tuan Lin begitu mengkhawatirkanku. Bolehkah aku memahaminya sebagai kau jatuh cinta padaku? Ya. Aku mengakui aku jatuh cinta padamu. Aku tahu. Pada awalnya, kamu mendekatiku dengan tujuan yang tidak murni. Aku juga waspada padamu. Tapi kemudian, aku mulai peduli dengan perasaanmu. Aku merindukanmu saat tak bisa melihatmu. Hingga hari itu kau hampir tertabrak mobil. Barulah aku yakin. Aku menyukaimu. Terlepas dari apapun tujuanmu. Atau apapun yang ingin kau manfaatkan dariku. Aku melakukannya dengan rela. Mengapa? Wei Han, aku juga mengakui. Awalnya aku mendekatimu dengan tujuan memanfaatkanmu. Bahkan sekarang pun aku masih ada niat untuk memanfaatkanmu. Meski begitu, apakah kamu masih menyukaiku? Sudah kukatakan. Aku rela dimanfaatkan olehmu. Kau, si jalang kecil. Mau ngapain? Aku kembali untuk apa? Aku pulang, ya. Kau telah dikeluarkan dari keluarga Su. Ini bukan rumahmu. Sekarang ini rumahku. Cepat pergi kau. Ini rumahku atau bukan, bukan kau yang menentukan. Ini adalah dokumen pembagian harta yang dibuat oleh lembaga profesional. Rumah ini awalnya dibeli oleh ibuku. Sebagai putrinya, aku berhak mewarisi harta warisannya. Setidaknya separuh rumah ini adalah milikku. Jika tidak ada masalah lain. Jangan ganggu kepindahan saya. Kesepian atas namaku. Kenyataannya dimanjakan. Kau memaksaku, binatang kecil. Demi Rohe dan aku. Kau harus mati. Selanjutnya. Dari mana harus memulai pertengkaran ini? Ada masalah. Sani, apa maksudmu? Awalnya merebut Lin Wei Han. Sekarang malah tinggal di rumah kami. Kau benar-benar menganggap kami mudah diinjak-injak. Ya. Aku kira kalian mudah diintimidasi. Siapa suruh aku punya Lin Wei Han? Sedangkan kamu tidak. Oh ya. Lupa memberitahumu.
Beberapa hari yang lalu, Wei Han mengungkapkan perasaannya padaku. Ini semua berkat kamu. Kamu cuma mengandalkan Lin Wei Han, itu bukan kehebatanmu. Kamu cuma seekor anjing yang mengandalkan orang lain. Aku lihat kamu cuma anjing betina yang hanya tahu menyenangkan orang dengan tubuhmu. Apa hakmu untuk tampil sombong di depanku? HMPH. Well said. Tapi kalau bicara soal menjadi dukun, kalian ibu dan anak lebih ahli. Memfitnah ibuku. Hingga membuat keluargaku hancur. Kesempatan ini digunakan selingkuhan untuk naik peringkat. Tapi kalau dipikir-pikir, ibu kandungmu lebih kotor caranya. Lebih menjijikkan. Suatu hari nanti, aku akan membalas dendam atas darah yang telah kau tumpahkan. Balas dendam atas darah yang telah kau tumpahkan. Suyan, kau mimpi saja. HMPH, hanya bermodalkan masalah menjijikan ibumu itu. Kau tak akan pernah bisa mengalahkan kami. Kau belum tahu, kan? Saat itu, ibumu berselingkuh dan perbuatannya difilmkan. Semua kalangan atas sudah mendengarnya. Ibumu adalah seorang perempuan jalang. Aku menyarankan kau lebih baik pergi dari sini sendiri. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin kau tidak akan membunuh lagi. HM. Halo. Asisten Ci. Tolong bantu aku cari tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan foto-foto pribadi ibuku dengan orang lain dulu. Baiklah, aku tunggu kabarmu. Wei Han, aku sudah menemukan buktinya. Bukti yang bisa membersihkan nama baik ibuku. Hei, Wei Han. Dia sekarang membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku, ya. Akhir-akhir ini agak lelah bekerja. Bahuku terasa tidak nyaman. Tidak apa-apa. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Baik-baik saja. Sekarang, terlalu berat, lebih ringan. Baiklah, kau sengaja, kan? Ini barang yang kau minta. Semua sudah kusiapkan untukmu. Bibi dulu adalah detektif swasta yang difitnah. Sebenarnya tidak menemukan apapun. Rao Qingru memberinya sejumlah besar uang. Memintanya untuk menyerahkan foto palsu. Dia juga menyimpan rekaman suara sebagai bukti. Ini adalah semua bukti perselingkuhan Su Chenghao selama pernikahan dan beberapa keputusan dari lembaga terkait yang telah saya kumpulkan. Dengan semua ini, kamu bisa mengambil semua pakaian ibumu. Tidak pernah benar-benar. Semuanya ada di sini. Supaya aku tidak perlu memberitahumu satu persatu. Su Lingyan, rumah ini kuberikan padamu untuk ditinggali. Masih mau bagaimana lagi? Jangan terlalu serakah. Maaf. Sekarang rumah ini milikku. Tolong kalian segera pindah. Su Lingyan, kamu gila ya? Rumah ini, kau bilang milikmu ya milikmu. Aku tidak punya waktu berdebat dengan orang bodoh sepertimu. Masih banyak lagi sertifikat transfer harta benda yang harus kubawa. Biar ibumu yang memberitahumu. Setidaknya kau berbisnis. Seharusnya kau bisa mengerti. Semua ini didasarkan pada asumsi bahwa ibumu tidak berselingkuh. Kau tidak bisa membuktikannya. Kita saling mengalah. Rumah ini tetap kau tempati. Kau juga harus berbesar hati. Jangan lagi menyelidiki masa lalu. Biar aku besar. Kamu sebelumnya memperlakukan aku seperti itu. Masih ada muka minta aku berbesar hati. Tidak beradab. Selain itu, aku juga menemukan beberapa hal untuk kamu dengar.
Berikan foto-foto ini kepada Su Chen Hao. Aku akan memberimu 2 juta RMB. Foto-foto ini pasti palsu, kan? Lalu bagaimana jika palsu? Su Chen Hao toh tidak akan menyadarinya. Sekarang dia hanya percaya padaku. Aku berkata apa adanya. Fitnah. Ini semua fitnah. Sudah dikirim ke lembaga terkait untuk diuji. Ini bisa dijadikan bukti. Kalau tidak, menurutmu kenapa aku harus kembali dan meminta warisan? Karena ini memang. Sekarang, kalian yang pergi sendiri. Atau apakah saya harus memanggil orang untuk menangkap kalian? Rao Qingru, kamu. Segala sesuatu yang kamu lakukan pada saya dulu. Saya akan membalasnya satu persatu. Wei Han, saya sudah menyiapkan hadiah untukmu. Cepatlah ambil. Hadiah apa itu? Tidak akan kukatakan. Cepatlah datang. Baiklah, aku segera sampai. Kau, pembantu rumah baru. Bagaimana aku bisa lupa? Alasanmu datang baru-baru ini. Hanya untuk membunuh putriku. Hingga putriku tidak bisa menikah dengan keluarga kaya. Hingga membuat Su Senghao menceraikanku. Hingga membuatku hidup di jalanan. Kau simpan saja dengan nyawamu. Tahan dia untukku. Aku tidak apa-apa, kan? Tidak apa-apa. Ku beritahu kau. Campurkan ke dalam kopi yang diminumnya. Aku sudah menaruh racun. Tidak akan lama lagi. Bawa dia pergi. Tanyakan penawarnya. Sebenarnya aku tadi sama sekali tidak minum. Keracunan itu tidak mungkin. Tapi mungkin aku bisa memanfaatkan situasi ini. Untuk mendapatkan bukti suruh membunuh neneknya. Dr. Lin, bagaimana keadaannya? Bisakah dia disembuhkan? Aneh, kau bilang Nona suka racunan, tapi pemeriksaannya tidak menemukan apapun. Jangan-jangan itu racun jenis baru. Bagaimanapun juga, aku harus menyembuhkannya. Walaupun harus membayar harga berapapun. Tuan Lin, tenang saja. Kami pasti akan menyembuhkannya. Ini adalah tugas kami sebagai dokter. Tenang saja. Aku pasti akan kabur. Mengapa kau begitu peduli padaku? Aku takut aku tidak bisa berpura-pura lagi. Ayo cepat pergi. Lihat anak itu, dia tidak mengatakan apapun. Mulutnya keras sekali. Kalau kau tidak bicara, aku akan mematahkan keempat anggota tubuhmu. Meskipun kau membunuhku, aku tidak akan bicara. Kecuali kau menjanjikan aku 2 syarat. Pertama, nikahi putriku dan lahirkan anak darinya. Kedua, serahkan semua harta milik pamanmu padaku. Syarat kedua bisa kuberikan 2 kali lipat. Tapi syarat pertama tidak bisa. Keduanya harus setuju. Tunggu sampai putriku hamil. Aku tentu akan memberimu penawarnya. Baiklah, akan kupikirkan.
Pikirkanlah secepatnya. Perempuan jalang itu tidak akan hidup lama lagi. HMPH. Tidak ada yang bisa mengancamku. Aku belum pernah melihat Tuan Lin selembut ini. Aku ingin sekali membuka mata dan melihatnya. Atau mengintip sedikit saja. Menutup mata lalu memicingkan mata lagi. Aku segera bisa menemukan penawarnya. Apa? Rao Qingru tidak mungkin memberikan penawarnya padanya. Tidak boleh, aku harus bertanya dengan jelas. Kau sudah sadar? Aku akan mencari dokter. Jangan panggil Wei Heng. Aku suka berbicara denganmu. Jangan beritahu orang lain, iya. Aku baru saja mendengar kau bisa mendapatkan penawarnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Rao Qingru setuju untuk memberikannya padamu. Harus membayar harga berapa? Jangan sembunyikan dariku. Kalau tidak, aku lebih baik mati. Tunggu sampai saatnya aku harus memberitahumu. Aku akan memberitahumu semuanya. Yang harus kau lakukan sekarang adalah istirahat yang cukup saja. Aku harus tahu sekarang juga. Kau sebenarnya berjanji apa pada Rao Qingru? Aku tidak berjanji apapun padanya. Aku akan menggunakan caraku sendiri untuk membuat Rao Qingru memuntahkan penawarnya. Di dunia ini, belum ada yang bisa mengancamku. Chuna. Kau jangan sampai berbeda perkataan di depan dan di belakangku. Tenang saja. Aku punya cara sendiri. Mengapa kau memaafkanku? Kesempatan untuk membuat Suro dan yang lainnya mengatakan kebenaran tentang kejadian tahun itu. Tidak pantas, aku harus memanfaatkan kesempatan ini. Bagaimana? Apakah kau akan memenuhi permintaanku? Aku datang untuk memperingatkanmu. Di sini ada bukti putrimu membunuh orang tahun itu. Kalau kau tidak ingin dia dipenjara, cepat suruh kakakmu keluar. Tidak mungkin. Tidak mungkin ada bukti yang tersisa dari kejadian tahun itu. Percaya atau tidak terserah kau. Kau bisa saja mempertaruhkan masa depan putrimu. Meskipun itu benar. Aku juga akan membuat perempuan jalang itu mengiringi putriku ke liang lahat. Rao Qingru, kau ternyata lebih menderita daripada yang kukira. Tapi tidak apa-apa. Masih ada si Jie. Aku akan membuatmu memuntahkan penawarnya. Bagaimana kabar tim peneliti penangkal racun? Hasil tes kopi sudah keluar. Memang mengandung zat racun. Bahkan ada beberapa jenis zat yang dicampur. Membentuk racun jenis baru. Untuk sementara, mungkin sulit untuk membuat penangkal racunnya. Semua sampah. Percepat kemajuan penelitian. 2 hari ini harus menemukan penawarnya. Setiap orang akan diberi hadiah 5 juta. Tim peneliti dalam dan luar negeri yang dibayar mahal. Kemajuannya bagaimana? Di jalan menuju rumah sakit. Saya. Lin Xiao. Di kampung halaman saya ada seorang dokter Tiongkok tua yang terkenal. Apakah Anda ingin memanggilnya untuk memeriksa? Mungkin ada cara. Baiklah, biar kubereskan ini. Semua indikator tubuhnya normal.
Tidak ditemukan penyebab penyakitnya. Jika keracunan, pasti akan terlihat. Semua indikator tubuhnya normal. Hanya bisa menjelaskan. Bapak seharusnya tahu dia tidak keracunan. Apa kata Dokter Tang? Dokter Tang sudah memeriksanya. Dan memberikan beberapa pilihan pengobatan. Bagaimana dengan perawatan selanjutnya? Biarkan aku yang bertanggung jawab. Tuan Ling, Anda telah bekerja keras. Kau keluar sebentar saja untuk melakukan pemeriksaan yang lebih rinci. Baik. Ternyata memang pura-pura bodoh. Bangunlah. Sama sekali tidak keracunan. Ini benar-benar mengada-ada. Dokter, saya punya alasan. Saya melakukan ini karena terpaksa. Tolong jangan beritahu orang lain. Baiklah. Aku akan membantumu sekali ini saja. Tapi, tadi aku sudah memeriksa nadimu. Kau hamil. Aku akan memberikanmu resep. Jagalah kandunganmu dengan baik. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Cepatlah istirahat. Saya sudah menuliskan resep untukmu. Ingatlah untuk meminta Nona Su agar meminum obatnya tepat waktu. Terima kasih, dokter. Tidak apa-apa. Benar-benar untuk membalas dendam. Su Ningyan, kau wanita jalang. Tidak menyangka akan seperti ini, kan? Saat kau menempel pada Lin Weihan dulu, bukankah kau sangat sombong? Kau datang untuk apa? Pergi. Kau lihat? Cincin berlian ini bernilai jutaan. Besok, kakak Weihan akan memasangkannya di jariku sendiri. Sedangkan kau? Siap-siap saja menunggu kematianmu di sini. Maksudmu? Kenapa aku harus mati? Tentu saja karena ibumu yang meracunimu. Racun ini tidak ada obatnya. Orang yang keracunan akan merasakan sakit di seluruh tubuh dan mati. Benar. Ibumu meninggal karena racun itu. Jadi, kau selalu membohongi Wei Heng. Tidak takut dia akan membalas dendam di kemudian hari? Kakak Weihan benar-benar bodoh. Kamu benar-benar pikir ada obat penawarnya? Soal pembalasan. Tunggu saja sampai aku mengandung anaknya. Kamu pikir dia bisa tega melakukannya? Kamu tidak takut akan balasan? Balasannya sudah datang jika memang harus. Masih ingatkah kau akan mangkuk yang kubuat untuk nenekmu? Sudah lama sekali itu terjadi. Apakah kau sudah melihat balasannya? Bukankah kau yang menyelamatkanku dari penjara? Baik. Lalu, bagaimana balasanmu sekarang? Kau sudah mendengarnya. Kau sudah mendengarnya, kan? Kami telah mengirim orang untuk menangkapnya. Kau harus melindungi dirimu sendiri. Bajingan, kau berani menghitung-hitung aku? Aku mati pun kau jangan harap hidup tenang. Suning, kau kira dengan mengelabui aku kau bisa bersama Lin Weihan?
Kau mimpi. Kau keracunan. Kau akan segera mati. Bagaimana jika aku katakan padamu bahwa aku tidak keracunan? Apa kau akan gila? Tidak mungkin, tidak mungkin. Kau jelas terlihat seperti hampir mati. Begitu banyak ahli yang tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Tidak mungkin. Itu semua pura-pura. Aku tidak keracunan. Para ahli itu tentu saja tidak bisa menemukannya. Tenang saja di penjara. Kau wanita jalang. Kau berhati jahat. Kau wanita jalang. Jadi kau bahkan menipuku juga? Kau tahu betapa khawatirnya aku padamu. Aduh, jangan marahlah. Wei Han. Tuan Lin, aku terpaksa melakukannya. Saat itu, aku beberapa kali ingin memberitahumu. Tapi aku tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Lain kali aku tidak tahu kapan lagi. Tolong maafkan aku ya. Lain kali kalau ada rencana, beritahuku dulu. Baru aku bisa ikut membantu. Sampai membuatku khawatir sia-sia. Hanya bisa menebak untuk menyesuaikan denganmu. Syukurlah. Kali ini tebakanku benar. Terima kasih atas kerjasamanya, Li Xiao. Saya jamin tidak akan seperti ini lagi di lain waktu. Ada apa? Kasus Tuan Muda Suro dan Rao Qingru telah selesai. Karena kami telah mengumpulkan bukti yang cukup. Mereka berdua tidak bisa mengelak. Mereka hanya bisa mengaku dan menerima hukuman. Suro mengakui bahwa dia membunuh Nyonya Shang. Rao Qingru adalah otak di baliknya. Sudah mengerti. Jika perlu, kita bisa menggerakkan sesuatu dari belakang. Bagi mereka, hukuman biasa tidak cukup. Akhirnya balas dendam tercapai. Hanya saja aku tidak tahu berapa lama mereka berdua akan dipenjara. Suro seharusnya hukuman penjara minimal 15 tahun. Sedangkan Rao Qingzu seharusnya hukuman mati. Mati dengan baik. Dendam ibu dan nenek akhirnya terbalaskan. Kau telah menderita. Sekarang kau sudah merasa tenang di pelukan paman, kan? Sejujurnya. Sampai sekarang aku masih merasa seperti mimpi. Jangan-jangan aku masih berada di penjara. Semua ini berkatmu. Kenapa kau kesakitan? Aku hanya memastikan apakah itu yang kau lakukan. Ternyata memang benar. Ini, Wei Han. Bisakah kau ikut denganku untuk mendoakan mama dan nenek? Kali ini aku ingin serius memperkenalkanmu kepada mereka. Ibu, nenek, kau juga menang. Ibu, nenek. Ini adalah penyelamat besar kami. Seandainya bukan dia, aku tidak mungkin bisa membalas dendam semulus ini. Mari, biar ibu dan nenekku mengenalmu. Sayang sekali kalian tidak bisa menyaksikan pernikahanku. Bisa. Di hadapan bibi dan nenek. Aku bersumpah hanya akan bersamamu sampai akhir hayat. Kau. Maukah kau menikah denganku? Aku mau. Lin Xiao sama sekali tidak romantis. Siapa yang melamar di kuburan sih? Kalau kau tidak suka, maka akan kuminta lagi di tempat lain. Tidak, aku suka yang ini. Khusus untukmu saja.
Aku hamil. Nyonya Lin mengalami kesulitan melahirkan. Ibu dan bayi, hanya satu yang bisa diselamatkan. Aku ingin mereka berdua hidup. Kalau tidak bisa, jangan hidup lagi. Ivan. Aha. Kamu pasti akan baik-baik saja. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Tuan Muda Lin, cepat putuskan. Jika terus seperti ini, Nyonya dan anak-anak akan kehilangan nyawa mereka. Aku ingin memakan daging dan tulangmu. Harus melahirkannya. Tidak bisa. Tidak boleh. Anak itu sudah tiada. Kita masih bisa punya lagi. Aku hanya butuh kamu. Dokter. Harus selamatkan ibunya. Saya tidak menginginkan anak itu lagi. Itu Tuan Muda Lin. Silakan keluar dulu. Sudah dikatakan untuk menyelamatkan ibunya. Kamu ingin mati, ya? Mulai sekarang jangan lakukan hal bodoh seperti itu lagi. Kamu lebih penting dari apapun. Menggigit lipstik. Lihatlah. Apakah kau sudah melihat balasannya? Bukankah kau yang menyelamatkanku dari penjara? Baik. Lalu, bagaimana balasanmu sekarang? Kau sudah mendengarnya. Kau sudah mendengarnya, kan? Kami telah mengirim orang untuk menangkapnya. Kau harus melindungi dirimu sendiri. Bajingan. Kau berani menghitung-hitung aku? Aku mati pun kau jangan harap hidup tenang. Suning, kau kira dengan mengelabui aku kau bisa bersama Lin Weihan? Kau mimpi. Kau keracunan. Kau akan segera mati. Bagaimana jika aku katakan padamu bahwa aku tidak keracunan? Apa kau akan gila? Tidak mungkin, tidak mungkin. Kau jelas terlihat seperti hampir mati. Begitu banyak ahli yang tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Tidak mungkin. Itu semua pura-pura. Aku tidak keracunan. Para ahli itu tentu saja tidak bisa menemukannya. Tenang saja di penjara. Kau wanita jalang. Kau berhati jahat. Kau wanita jalang. Jadi kau bahkan menipuku juga? Kau tahu betapa khawatirnya aku padamu. Aduh, jangan marahlah. Weihan. Tuan Lin, aku terpaksa melakukannya. Saat itu, aku beberapa kali ingin memberitahumu. Tapi aku tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Lain kali aku tidak tahu kapan lagi. Tolong maafkan aku ya. Lain kali kalau ada rencana, beritahuku dulu. Baru aku bisa ikut membantu. Sampai membuatku khawatir sia-sia. Hanya bisa menebak untuk menyesuaikan denganmu. Syukurlah. Kali ini tebakanku benar.
Terima kasih atas kerjasamanya, Li Xiao. Saya jamin tidak akan seperti ini lagi di lain waktu. Ada apa? Kasus Tuan Muda Suro dan Rao Qingru telah selesai. Karena kami telah mengumpulkan bukti yang cukup. Mereka berdua tidak bisa mengelak. Mereka hanya bisa mengaku dan menerima hukuman. Suro mengakui bahwa dia membunuh Nyonya Shang. Rao Qingru adalah otak di baliknya. Sudah mengerti. Jika perlu, kita bisa menggerakkan sesuatu dari belakang. Bagi mereka, hukuman biasa tidak cukup. Akhirnya balas dendam tercapai. Hanya saja aku tidak tahu berapa lama mereka berdua akan dipenjara. Suro seharusnya hukuman penjara minimal 15 tahun. Sedangkan Rao Qingzu seharusnya hukuman mati. Mati dengan baik. Dendam ibu dan nenek akhirnya terbalaskan. Kau telah menderita. Sekarang kau sudah merasa tenang di pelukan paman, kan? Sejujurnya, sampai sekarang aku masih merasa seperti mimpi. Jangan-jangan aku masih berada di penjara? Semua ini. Berkatmu. Kenapa kau kesakitan? Aku hanya memastikan apakah itu yang kau lakukan. Ternyata memang benar. Ini. Wei Han. Bisakah kau ikut denganku untuk mendoakan mama dan nenek? Kali ini aku ingin serius memperkenalkanmu kepada mereka. Ibu, nenek, kau juga menang. Ibu, nenek. Ini adalah penyelamat besar kami. Seandainya bukan dia, aku tidak mungkin bisa membalas dendam semulus ini. Mari, biar ibu dan nenekku mengenalmu. Sayang sekali kalian tidak bisa menyaksikan pernikahanku. Bisa. Di hadapan bibi dan nenek, aku bersumpah hanya akan bersamamu sampai akhir hayat. Kau, maukah kau menikah denganku? Aku mau. Lin Xiao sama sekali tidak romantis. Siapa yang melamar di kuburan sih? Kalau kau tidak suka, maka akan kuminta lagi di tempat lain. Tidak, aku suka yang ini. Khusus untukmu saja. Aku hamil. Nyonya Lin mengalami kesulitan melahirkan. Ibu dan bayi, hanya satu yang bisa diselamatkan. Aku ingin mereka berdua hidup. Kalau tidak bisa, jangan hidup lagi. Wu Yifan. Aha. Kamu pasti akan baik-baik saja. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Tuan Muda Lin, cepat putuskan. Jika terus seperti ini, Nyonya dan anak-anak akan kehilangan nyawa mereka. Aku ingin. Aku ingin memakan daging dan tulangmu. Harus melahirkannya. Tidak bisa. Tidak boleh. Anak itu sudah tiada. Kita masih bisa punya lagi. Aku hanya butuh kamu.
harus melahirkannya. Tidak bisa. Tidak boleh. Anak itu sudah tiada. Kita masih bisa punya lagi. Aku hanya butuh kamu. Kamu ingin mati, ya? Ah, ah, ah. Mulai sekarang jangan lakukan hal bodoh seperti itu lagi. Kamu lebih penting dari apapun. Menggigit lipstik. Lihatlah. Ah. Ah. Mulai sekarang jangan lakukan hal bodoh seperti itu lagi. Kamu lebih penting dari apapun. Menggigit lipstik. Lihatlah.